Baik Bapak Ibu, saya ambil alih dikarenakan eh, host kita terpental dari Zoom siang ini. Langsung saja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ian Supriyana SEMM selaku PTP dari BBGP Jawa Barat yang merupakan KPPD Kota Bekasi juga. Yang terhormat Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ibu Wijayanti SSI MSI. Yang terhormat para narasumber siang hari ini, Bapak Nano Karsono dan juga Ibu Vivi Asfiah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat, walaupun dalam tatap maya. Bapak Ibu yang terhormat, kegiatan webinar siang hari ini kita lakukan melalui kolaborasi komunitas penggerak pendidik daerah Kota Bekasi yang mana mengikuti rencana tindak lanjut yang sudah diajukan di BBGP, yaitu salah satunya kolaborasi dengan komunitas. Untuk siang hari ini, komunitas yang akan kami kolaborasikan adalah KKG. Untuk itu, Bapak Ibu, dari KPPD setiap minggunya akan selalu mengupdate perkembangan apa saja yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu guru, terutama saat ini di dalam pengisian kinerja PMM. Baik Bapak Ibu, yang masukin ya ada ya. selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Kabid PTK. Berkenan Ibu Wijayanti. Selamat siang. Sama semuanya. Selamat siang Mbak Novi. Siang Ibu, sebentar. Selamat siang Mbak Novi. Siang Ibu, sudah terdengar. Siang Ibu, silakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah tergabung dalam kegiatan hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ian Supriyana SEMM dari BBGB Jawa Barat yang sudah membersamai kita. Kemudian Dr. Nugraheni Rahmawati MPD, Mbak Novi. Terima kasih juga sudah berinisiasi bersama teman-teman untuk menyelenggarakan acara ini. Kemudian Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu kepala sekolah serta guru-guru yang ada di Kota Bekasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa berkumpul meskipun melalui daring ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kata yang Ingat terputus-putus ya Ibu, hanya di saya, mohon izin. Baik Bapak Ibu, sepertinya Ibu Kabit terkendala dengan jaringan. Nanti saya coba menghubungi ulang. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama paparan dari Bapak Ian yang sekaligus penguatan untuk Bapak Ibu guru juga kepala sekolah terkait apa sih yang harus dilakukan di perencanaan observasi tahap lini masa yang Februari akan dilakukan ini. Kepada Bapak Ian Supriyana, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar ya, Bu? Terdengar Bapak? Terdengar. Yang terhormat Kepala Bidang GTK
Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ibu Wijayanti SSI MSI. Ah, yang saya hormati narasumber Bapak Nano Karsono, sekaligus sebagai Ketua KKG Kota Bekasi. Beliau adalah guru penggerak angkatan 7 ya, Pak Nano itu. Kemudian narasumber yang kedua Bu Vivi Hajar Asfiah, SPD, sama guru penggerak dari angkatan 5. Kami juga terima kasih kepada Ibu Dr. Nugraheni Rahmawati atas terselenggaranya kegiatan ini. Selaku Bu Nugraheni ini sebagai pengelola KPPD Kota Bekasi. Dalam kegiatan yang tadi disampaikan oleh Bu Novi ini merupakan salah satu kegiatan dari KPPD untuk peningkatan kompetensi GTK di Kota Bekasi untuk menggerakkan pendidikan di Kota Bekasi. Syukur alhamdulillah di sini banyak sekali, sampai kemarin tuh berapa ya, 3.000 orang yang sudah daftar untuk kegiatan ini. Itu artinya antusias Bapak Ibu guru di Kota Bekasi sangat besar. Kami dari BBGP Jawa Barat mengapresiasi antusias Bapak Ibu. Kemarin kita telah melaksanakan perencanaan di bulan Januari ini. Banyak luka-likunya yang akhirnya alhamdulillah di Jawa Barat ini 93% ASN, guru dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan. Dan tinggal 7% lagi ASN guru dan kepala sekolah yang belum berhasil mengakses atau membuat perencanaan. Dan ini ada surat dari GTK yang menyatakan bahwa bagi yang belum itu diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2024. Jadi ada kesempatan, dan ini sekaligus dalam bulan Februari ini lini masa untuk persiapan observasi. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat mengenal sistem aplikasi PMM ini, yang merupakan suatu alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan. Dan di fitur-fiturnya menyediakan fitur pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Fitur pengelolaan tersebut harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah ASN dan tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah yang non-ASN. Jadi bagi yang ASN itu sudah diwajibkan untuk mengisi ini. Kita tahu bahwa kegiatan ini diawali itu dengan adanya Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 mengenai pengelolaan kinerja pegawai ASN, kemudian Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, dan pada 15 Desember ada surat edaran bersama SEB, Kepala BKN, dan Mendikbudristek nomor 17 dan nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan aparatur sipil negara. Dan di Perdijen GTK nomor 7607 tahun 2003 di sana lengkap mengenai petunjuk teknis pengelolaan guru dan kepala sekolah. Untuk kegiatan yang selanjutnya oleh Bapak Ibu akan dilaksanakan setelah kemarin bulan Januari itu pengisian perencanaan SKP yang telah disetujui. Selanjutnya bulan Februari ini diskusi mengenai persiapan observasi yang mungkin nanti oleh para narasumber akan disampaikan secara detailnya. Kemudian pada bulan Maret observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut. April sampai Mei upaya tindak lanjutnya, dan bulan Juni refleksi tindak lanjut dan penilaian. Itu untuk periode yang pertama atau siklus yang pertama. Siklus kedua
sama dari bulan Juli sampai dengan Desember. Siklus tersebut pengelolaan praktek kinerja adalah upaya mendukung pegawai, terutama ASN, guru, dan kepala sekolah melakukan peningkatan kinerja pada satu indikator kinerja melalui siklus peningkatan kinerja dari mulai diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Di sana nanti Bapak Ibu akan memilih untuk guru itu ada 8 indikator mengenai keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, dan lainnya. Nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Begitu juga dengan kepala sekolah, agak berbeda indikatornya, seperti memandu perencanaan pembelajaran, komunikasi visi, misi satuan pendidikan itu berbeda untuk guru dan untuk kepala sekolah. Kemudian di sana juga ada harus bagaimana pengelolaan perilaku kinerja, perilaku kerja. Di sana ada 7 pilihan, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Itu juga nanti harus dipilih mana yang sesuai. Kemudian nanti harus mengupload seperti RKT atau RKS kalau ada. Itu suatu yang akan dijalani untuk nanti dinilai oleh kepala sekolah atau yang diwakili. Kemudian di sana juga nantinya setelah dinilai itu ada predikat kinerja. Nanti misalnya sangat baik 150, baik 100%. Nah itu sesuai dengan dikonversi dengan angka kreditnya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Narasumber untuk selanjutnya. Kemudian penetapan predikat kinerja didasarkan pada hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh pejabat penilai, kepala sekolah atau pengawas, mengacu pada 4 variabel. Praktek kinerja itu pasti dinilai, pengembangan kompetensi itu sebagai bahan pertimbangan, perilaku kinerja itu akan dinilai yang 7 poin tadi, kemudian dokumen akuntabilitas yang harus dikumpulkan. Penilaian praktek kinerja, dalam penilaian praktek kinerja, pejabat penilai menilai upaya peningkatan satu indikator kinerja oleh pegawai, guru, atau kepala sekolah yang dilakukan sepanjang pelaksanaan siklus peningkatan kinerja. Jadi mungkin nanti kalau penilaiannya bulan Juni, artinya yang dinilai dari bulan Januari sampai ke Juni. Itu untuk satu periode. Nanti periode selanjutnya di semester selanjutnya dari bulan Juli sampai Desember. Pada aspek pengembangan kompetensi, seorang pegawai, guru, atau kepala sekolah wajib menyelesaikan kegiatan pengembangan kompetensinya itu sejumlah minimal 32 poin. Mungkin kemarin sudah berdiskusi dengan kepala sekolahnya, mana yang dipilih dan disesuaikan dengan rapot pendidikan di sekolahnya masing-masing. Penilaian pejabat menilai upaya peningkatan 7 perilaku kerja yang tadi oleh pegawai, yaitu guru dan kepala sekolah pada nanti bulan Juni atau di akhir masa pengelolaan kinerja. Yang dinilai adalah orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adiktif, dan kolaborasi. Itu yang dinilai ada dari perilaku kerjanya. Mungkin kalau dokumen nanti mana yang harus diupload, terutama RKS yang harus disampaikan atau diupload. Mungkin itu lini masanya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa bulan Januari itu kemarin kita menyelesaikan perencanaan SKP dan diperpanjang sampai bulan Maret kemarin tadi itu. Sesuai surat edarannya, nanti kami sampaikan surat edarannya. Kemudian bulan Februari itu diskusi persiapan, bulan Maret observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut. April sampai Mei itu upaya tindak lanjut, dan pada bulan Juni nanti refleksi tindak lanjut dan penilaian. Kemudian hal lain yang perlu kami sampaikan, nanti juga dijelaskan oleh narasumber, variabel pengelolaan kinerja itu ada 4, praktek kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan dokumen akuntabilitas yang wajib dikumpulkan.
Kalau yang pengembangan kompetensi kemarin sudah dipilih ya, dari 18 pilihan itu kita kategorikan ke 5. Ada pendidikannya, kemarin itu ada pelatihan, non pelatihan, kontribusi komunitas, dan kontribusi sumber belajar. Kalau yang perilaku kerja tadi udah saya sampaikan. Nanti detail di mana yang dipilih itu ada di PMM, sudah ada, tinggal milih yang mananya. Tapi berbeda antara guru dan kepala sekolahnya. Kemudian hal lain yang perlu kami sampaikan, tadi kepala sekolahnya sudah, dan detail nanti karena saya nggak bisa masuk ke aplikasi PMM, karena itu harus guru atau kepala sekolah, mungkin nanti oleh teman-teman narasumber Pak Nano dengan Bu Vivi. Mungkin itu dari kami sekali. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan atas kerjasamanya dan kepada KPPD Kota Bekasi, pengelola KPPD sangat berterima kasih atas kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Ini sangat saya pribadi sendiri sangat mengapresiasi kepada KPPD Kota Bekasi dan kepada guru-guru di Kota Bekasi atas antusias dalam pelaksanaan kinerja guru atau kepala sekolah ini. Mudah-mudahan kita dilancarkan, dimudahkan. Nanti juga kalau di PMM itu ada pusat bantuan, bisa menggunakan pusat bantuan tersebut, ataupun kita diskusikan di forum KPPD. Mungkin itu dari kami. Terima kasih kepada Pak Nono dan Bu Vivi yang bersedia sebagai narasumber untuk kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ian Supriyana dari Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa berkenan hadir Pak bersama kami, bersama guru-guru dari Kota Bekasi. Dan alhamdulillah Pak Ian, ini saya berebut tempat duduk virtual ini. Dari tadi saya terpental dan hampir tidak masuk lagi. Ini memang kapasitas 1000 Zoom-nya, namun ternyata antusiasme dari rekan-rekan guru di Kota Bekasi sangat tinggi, sehingga kita harus berusaha maksimal banget tuh. Tadi saya harus masuk lagi, pental lagi, masuk lagi ke pental lagi, tapi alhamdulillah bisa bergabung kembali. Pak Ian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas arahan-arahan dan sambutan-sambutan yang tadi disampaikan. Juga mungkin untuk rekan-rekan di Kota Bekasi, informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Ian tadi tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, setelah kita mendengarkan sambutan dan arahan dari Pak Ian Supriyana, perwakilan dari Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, mari kita sama-sama dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua KPPD Kota Bekasi kepada Bu Nugraheni Rahmawati. Dengan hormat kami persilakan. Halo Bu Novi. Ya, siap. Terima kasih Pak Ronald. Saya jadi 2 kali nih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan salam terlebih dahulu dari Ibu Wijayanti yang memang sama, beliau juga terpental karena saat ini yang bergabung sudah 1000 dan di YouTube juga sudah hampir 1000 lebih ya, sehingga harap dimaklumi, dan beliau menitip pesan untuk guru-guru dan kepala sekolah yang sedang mengikuti kegiatan webinar ini untuk tetap semangat, dan apabila terjadi nanti permasalahan terkait pengisian e-kinerja PMM bisa berkomunikasi melalui PIC ataupun KPPD. Itu yang beliau sampaikan. Baik Pak Ronald, terima kasih. Pada hari ini saya senang sekali karena satu agenda dari KPPD Grebek Komunitas bersama dengan KKG Kota Bekasi dapat berjalan dengan lancar. Pada hari ini fokus kita pada perencanaan observasi. Jadi nanti Bapak Ibu yang mengikuti webinar hari ini mohon diikuti dengan seksama. Dan jika terjadi masalah jaringan, Bapak Ibu bisa beralih melalui YouTube yang sudah kami sediakan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dalam kegiatan hari ini. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan materi
kemudian contoh bukti dukung, dan juga sertifikat, yang mana sertifikat itu setara dengan 4 poin yang bisa diupload pada RHK jika Bapak Ibu kemarin memilih RHK pada webinar. Jadi Bapak Ibu di sini plusnya dapat mengetahui apa saja terkait dengan perencanaan observasi. Yang kedua, Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat. KPPD akan terus melakukan kolaborasi. Kalau sekarang KPPD kolaborasi bersama dengan KKG, minggu depan bisa jadi kami akan berkolaborasi dengan sekolah penggerak, guru penggerak, MKKS, dan komunitas-komunitas yang lain, sehingga dipastikan untuk perencanaan observasi sampai lini masa akhir pengumpulan bukti dukung terkait dengan PMMI kinerja Bapak Ibu guru yang bergabung pada KPPD Kota Bekasi ini bisa terbantukan. Saya juga ingin menyapa Pak Ronald, di sini juga ada rekan-rekan dari Tasikmalaya, KPPD dari Tasikmalaya ikut bergabung, kemudian dari Ciamis, kemudian dari Banjarnegara, dari Kota Semarang, alhamdulillah 2.900 yang sudah mendaftar untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Para narasumber yang kami hadirkan hari ini juga merupakan narasumber dari komunitas bergema dan juga mereka juga PIC juga yang terlibat langsung di dalam pendampingan penyusunan kinerja PMM. Selamat mengikuti Bapak Ibu dalam kegiatan webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi yang baru saja dianugerahi gelar doktor dari Universitas Negeri Jakarta. Selamat Bu Novi, sukses selalu. Terima kasih atas arahan-arahan untuk rekan-rekan kita dan terima kasih sudah ikut mendampingi kami semua dalam kegiatan pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu guru dimanapun Bapak Ibu berada, saya dengar tadi dapat informasi katanya di YouTube pun sudah banyak yang bergabung dan di sini di Zoom kita masih host ini terus mencari harus mengadmit gitu ya karena memang masuk keluar. Ini luar biasa nih, masih kuat-kuatan sinyal. Siapa yang paling kuat dia akan bertahan gitu ya. Baik Bapak Ibu guru, yang begitu pun yang dari luar Kota Bekasi, kami ucapkan selamat bergabung di kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga hasil dari pertemuan kita dalam agenda coaching klinik perencanaan observasi kelas pada pengelolaan kinerja pada hari ini bisa kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa laksanakan dalam rangka kita mengaplikasikan salah satu program yang digagas oleh Kemendikbudristek dan Kemenpan RB, yaitu adalah tentang perencanaan observasi di platform Merdeka Mengajar dalam pengelolaan kinerja. Baik Bapak Ibu sekalian, kini saatnya kita akan mulai materi yang kita tunggu-tunggu, yang tentunya kita akan sudah menghadirkan dua narasumber, yaitu adalah Pak Nano sebagai Ketua KKG Kota Bekasi. Coba kita sapa terlebih dahulu Pak Nano. Halo Pak Nano. Halo Pak Nano. Pak Nano. Selamat siang Pak Nano. Oh, masih di mute Pak, suaranya masih di mute. Oke, kita coba sapa juga Bu Vivi. Bu Vivi, selamat siang Bu Vivi. Siang Pak Ronald. Oke, saya dengar agak-agak kurang sehat ya, gimana Mudah-mudahan sekarang? acaranya lancar Baik, ya. kan? Alhamdulillah, cuma suaranya agak kurang ini. Semoga lancar semuanya ya, tetap Pak, ya. bisa membersamai teman-teman ya selama 20 menit ke depan dalam materi yang Ibu sampaikan ke depannya. Nanti untuk Pak Nano juga ya Pak Nano. Ya Pak Nano, masih di mute Pak Nano, suaranya masih belum terdengar. Nanti kita sama-sama akan dengarkan paparan dari kedua narasumber kita pada siang hari ini dan juga nanti akan kita buka sesi diskusi tanya jawab bagi rekan-rekan mungkin yang ingin lebih memperjelas terkait dengan substansi materi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Kita akan membuka sesi diskusi selama 30 menit. 2 atau 3 sesi jika memang sekiranya mencukupi ya. Dalam satu sesi nanti ada 3 orang yang akan kita berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung ya, membuka audionya secara langsung atau bisa jadi melalui kolom chat yang mengikuti via live streaming YouTube bisa melalui YouTube dan yang mengikuti Zoom bisa melalui kolom chat.
Zoom. Baik, Bapak Ibu sekalian, supaya tidak berlama-lama karena sudah pukul 13.40, kita akan memulai sesi materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bu Vivi terlebih dahulu. Ya, Bu Vivi, betul ya? Baik, Ya, baik Pak Bu Vivi Ronald. terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Bu Oke. Vivi, 20 menit ke depan saya serahkan kepada Bu Vivi untuk menyampaikan berbagai macam pemahaman kepada Bapak Ibu guru di Kota Bekasi maupun di luar Kota Bekasi yang pada hari ini hadir. Mungkin dengan hormat kami persilakan kepada Bu Vivi Hajar Asfiah untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Dipersilakan, Bu. Terima kasih banyak Pak Ronald atas waktunya. Bapak Ibu guru hebat semuanya, izin berpantun dulu ya Bapak Ibu. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Bapak Ibu guru hebat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Pada hari ini coaching klinik tentang perencanaan pengelolaan kinerja di PMM. Bapak Ibu, mungkin di sini kita nanti bisa berdiskusi bersama tentang apa yang akan dilaksanakan ketika perencanaan sudah dilaksanakan. Selanjutnya langkahnya apa, Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ian Supriyana SEMM selaku PTP BBGB Jabar, yang terhormat Bapak Ian. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Wijayanti SSI MSI Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kepada yang terhormat Dr. Nugraheni Rahmawati MPD selaku KPPD Kota Bekasi. Pada yang terhormat Bapak Nano Karsono SPD selaku Ketua KKG Kota Bekasi dan narasumber pada hari ini. Pada Bapak Ronald Stefano selaku moderator dan Bapak Ibu guru hebat semua yang mengikuti webinar pada hari ini. Tak lupa juga yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah juga yang ikut hadir dalam webinar pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap maya untuk membahas tentang kelanjutan dari perencanaan pengelolaan kinerja di PMM. Bapak Ibu, saya izin share screen untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Maaf ya, sebentar. Apakah sudah terlihat, Bapak Ronald? Tolong informnya. Sudah, Bu, jelas, Bu. Apakah sudah nampak? Oke, Sudah baik. nampak, Bu, sudah nampak. Bapak Ibu guru hebat semuanya, izin saya menyampaikan, memperkenalkan diri bahwa saya adalah guru SDN Musika Jaya 2 Kota Bekasi. Saya masuk ke dalam penulis cerita praktik PMM, ide praktik. Saya juga guru penggerak Angkatan 5, penggerak komunitas bergema Kemendikbudristek, pengajar praktik Angkatan 10, penulis Geliat Komet 15, pengurus KKG Kota Bekasi, pengurus KKG Kecamatan Mustika Jaya, dan pengurus komunitas pembelajar Mustika Jaya. Nah, Bapak Ibu pasti di bulan Januari kemarin sudah melaksanakan perencanaan kinerja yang ada di PMM. Nah, sekarang sudah memasuki bulan Februari. Apa yang bisa kita laksanakan untuk kegiatan di bulan Februari ini? Nah, mari kita mulai bersama pelaksanaan kinerja guru pada periode 1 Februari sampai 30 Mei 2024. Mungkin ada beragam pertanyaan, seperti apa tahap pelaksanaan kinerja, apa perbedaan dengan proses sebelumnya, dan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja. Nah, ini rangkuman yang bisa kita ambil dari PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu guru,
tidak usah khawatir karena waktu pelaksanaan masih panjang. Berbekal waktu 4 bulan untuk melakukan pelaksanaan kinerja dari 1 Februari sampai 30 Mei 2024. Guru dapat menyusun agenda pelaksanaan dengan leluasa sesuai dengan kemampuannya. Nah, pelaksanaan kinerja kepala sekolah baru akan dimulai pada bulan Maret 2024. Namun, kepala sekolah dapat bersiap dengan menyimak informasi sebagai berikut. Yang baru dari pelaksanaan kinerja, nah yang sekarang akan kita laksanakan adalah tahap observasi kinerja dalam proses pelaksanaan kinerja guru dan kepala sekolah. Dengan proses pelaksanaan yang lebih relevan dan berdampak, Bapak Ibu guru bisa berefleksi dan mengevaluasi praktik kinerja selama ini. Nah, ini adalah tahapannya, Bapak Ibu. Yang pertama ada persiapan observasi, observasi kinerja, kemudian diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Tahap pelaksanaan sebagai atasan sebagai berikut. Nanti ada observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, memantau upaya tindak lanjut, dan diskusi refleksi tindak lanjut. Nah, biasanya Bapak Ibu guru banyak yang bertanya tentang pelaksanaannya. Untuk guru, tetap mengajar seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi, bukan berarti dengan adanya observasi ini ada perasaan takut dan lain-lain. Ini mengajar seperti biasa. Tinggal nanti pelaksana observasinya. Kemudian bagaimana memulai pelaksanaan kinerja? Apa langkah dalam melakukan kinerja guru di PMM? Nah, berikut adalah panduan teknisnya Bapak Ibu. Panduan teknis fitur pengelolaan kinerja untuk guru. Karena nanti untuk kepala sekolah akan disampaikan oleh Bapak Nano. Pada pelaksanaan Januari sudah perencanaan. Sekarang yang kedua yaitu pelaksanaan kinerja. Bapak Ibu barangkali sudah mengecek di PMM-nya, di platform Merdeka Mengajarnya. Ketika Bapak Ibu mengklik pengelolaan kinerja, maka akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini berarti Bapak Ibu sudah mulai akan melaksanakan persiapan observasi. Apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja, maka laman berandanya akan berubah seperti ini. Dan Bapak Ibu dapat memantau progres pelaksanaan kinerja untuk melakukan observasi kelas. Pertama, cek langkah kerja observasi. Di sini ada tampilan cek langkah kerja observasi. Ada untuk pengembangan kompetensi, ada kumpulkan. Kemudian ada tugas tambahan, itu juga dikumpulkan. Karena nanti dari pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ada yang harus dikumpulkan. Dan Bapak Ibu kalau melihat rangkuman kemarin ada KOSP dan kehadiran dan perilaku, ini cek ya. Untuk dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas itu yang akan mengumpulkan adalah atasan atau kepala sekolah. Jadi guru hanya mengumpulkan untuk yang RHK dan tugas tambahan. Nah, ini adalah diskusi persiapan observasi kelas. Ketika Bapak Ibu sudah mulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas, di sini akan ada tampilan seperti ini. Nah, ada bagian 1 pelaksanaan observasi, isi dokumen persiapan. Namun Bapak Ibu lihat di atas, ada pilihan indikator yang Bapak Ibu pilih kemarin, maka misalnya saya memilih tentang keteraturan suasana kelas. Maka di sini Bapak Ibu bisa mengecek rubrik observasinya, tinggal klik saja. Nah, ketika saya memilih, maka di sini ada pilihan rubrik observasi kelas yang mengacu pada perilaku yang diharapkan dalam observasi kelas itu dan perilaku yang tidak diharapkan atau yang tidak boleh dimunculkan ketika dilaksanakan observasi. Oh ya Bapak Ibu, saya kembali ke atas, ada yang kelupaan. Ini Bapak Ibu dalam melaksanakan persiapan ini,
perlu diperhatikan bahwa persiapan pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Bapak Ibu tidak bisa melangkah selanjutnya apabila ini belum selesai. Jadi diselesaikan dulu, diisi dokumen persiapan. Karena Bu nanti Vivi, Bapak Ibu kalau belum, ya, Bu Vivi, izin bagaimana Pak? bisa nggak kalau itunya di slide show agar lebih besar, Bu, supaya peserta mungkin bisa Oh, melihat lebih. baik-baik. Kurang besar ya Pak ya? Kalau di layar mungkin terlihat kecil di layar Zoom. Oh begitu, baik. Maaf, soalnya ini pakai Chromebook agak ribet ya Pak. Saya zoom saja ya. Saya zoom saja ya. Ya, boleh Bu, boleh. Oke. Nah, apa sudah nampak Pak Ronald? Nah, lebih besar ya. Oke, cukup Bu Vivi. Terima kasih Nah, Bu Vivi. Silakan dilanjutkan. cukup ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi di rubrik observasi yang Bapak Ibu bisa cek di akun masing-masing, di PMM masing-masing. Tergantung dari indikator yang kemarin Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu pilih. Itu ada keteraturan suasana kelas, maka Bapak Ibu bisa melihat apa saja perilaku yang dianjurkan dan apa saja perilaku yang harus dihindari. Ini harus dibuka karena agar tahu rambu-rambunya apa. Kemudian kembalikan setelah Bapak Ibu buka, klik lagi saya mengerti. Jadi kembali ke halaman tadi. Nah, di halaman ini merupakan formulir diskusi persiapan. Nah, apa yang harus dilakukan? Perlu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan Bapak Ibu semua. Yang pertama, pilih perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari dengan memberikan tanda checklist pada kotak. Jadi di sini ada 3 kotak, silakan Bapak Ibu checklist. Isi kolom dengan upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, boleh 1, boleh 3-tiganya. Kemudian di bagian bawah, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Misalnya di sini, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Bapak Ibu klik ini. Maka upaya apa yang Bapak Ibu akan lakukan agar komunikasi di kelasnya secara kondusif gitu. Bapak Ibu tuliskan di situ. Nah, setelah itu baru kemudian Bapak Ibu akan disampaikan ke jadwal observasi. Di sini tampilannya adalah pilih tanggal yang sesuai. Namun Bapak Ibu jangan mengisi sendiri karena di sini harus ada diskusi dengan atasan atau kepala sekolah agar kepala sekolah juga bisa menjadwalkan observasi yang akan dilaksanakan untuk semua guru-gurunya. Jadi Bapak Ibu ketika mau mengisi ini harus ada diskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Pilih tanggal untuk pelaksanaan observasi, kemudian tulis mata pelajaran atau modul proyek yang ingin diobservasi, kemudian kelasnya, kelas berapa, mata pelajarannya apa yang akan diobservasi. Kemudian di situ di bawah ada catatan lain opsional. Misalnya jadwal pelajarannya jam kedua atau jam 1 atau dilaksanakan pada pukul sekian sampai sekian. Itu adalah catatan lain opsional. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan bagian bawah lagi ada unggah dokumen. Nah, di sini Bapak Ibu mengunggah RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen sesuai dengan yang Bapak Ibu ajar. Misalnya ada yang masih menggunakan kurikulum 2013 berarti RPP. Kalau yang sudah kurikulum merdeka bisa mengunggah modul ajar sesuai dengan apa yang akan diajar atau yang akan diobservasi pada hari tersebut. Nah, ini kalau sudah masuk ada unggah, klik di sini. Nah, untuk yang mengunggah bisa 2 jenis Bapak Ibu, bisa berupa bukti karya, bisa juga berupa PDF. Nah, untuk PDF itu aturannya maksimal 10 MB. Jika Bapak Ibu PDF-nya terlalu besar bisa dikonversi. Ya, Bapak Ibu ya, saya tunjukkan misalnya saya klik
unggah. Nah, ini ada pilihannya. Unggah dari laptop atau komputer bisa berupa PDF langsung yang Bapak Ibu sudah siapkan untuk observasi di kelas. Namun, jika Bapak Ibu sudah memasukkan RPP atau modul ajar di bukti karya, maka bisa Bapak Ibu langsung ambil di bukti karya. Misalnya saya klik bukti karya ya Bapak Ibu, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah bukti karya dari saya. Nah, bisa diambil dari RPP atau modul atau karya lainnya yang Bapak Ibu unggah di mana. Tinggal klik saja. Nanti misalnya RPP-nya ada 2 di situ, nah tinggal pilih mana yang akan dilakukan observasi tersebut. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah mengunggah ternyata ada keliru atau kesalahan, maka Bapak Ibu bisa mengeditnya karena di atas masih ada akun atau fitur edit ya, seperti ini. Nah, nanti ada edit. Nah, nanti di sebelah sini yang nomor 9 ini ada edit. Silakan edit dan perbaiki lagi. Kalau sudah yakin dengan yang udah diunggah tadi, maka silakan Bapak Ibu kumpulkan. Nah, ketika dikumpulkan, maka akan munculnya seperti ini, tunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi. Guru dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut apabila kepala sekolah sudah menyelesaikan observasi. Mohon Bapak Ibu memeriksa berkala halaman ini. Jadi sering diperiksa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tulisan menunggu atasan. Karena tadi tahap 1 sudah selesai, maka di tahap 2. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana ketika sudah masuk? Klik cek rincian untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, ini ada cek rincian, diklik ya Bapak Ibu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, berikut adalah tampilan dari rincian observasi. Informasi terdiri dari jadwal dan fokus penilaian dari observasi tersebut. Misalnya ini dijadwalkan 1 Maret 2024 di kelas 2, ya jenjang SD, kelas 2 mata pelajarannya matematika. Karena tadi memilih fokusnya keteraturan suasana kelas, maka dilihat di sini adalah fokus observasinya apa. Nah, ini yang Bapak Ibu harus diperhatikan karena nanti kepala sekolah akan menilai berdasarkan fokus observasi ini. Nah, kemudian jika ini sudah dilaksanakan, ada diskusi tindak lanjut observasi kelas. Bu Vivi, izin diperbesar slide-nya. Apabila kepala lakukan, ya. Oh baik. Tolong slide-nya diperbesar Baik, di saya slideshow. zoom. Oh ya, bentar Bu. Mbak sudah? Cukup ya? Oke. Ini adalah tahap selanjutnya. Jadi nanti ada 5 tahap ya Bapak Ibu ya. Ini tahap yang ketiga yaitu pengumpulan dokumen tindak lanjut. Apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, maka akan muncul tanda checklist seperti ini. Sudah ada checklist 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu selanjutnya adalah kumpulkan dokumen tindak lanjut. Nah, setelah kumpulkan, maka akan seperti ini. Ini di akun Bapak Kepala Sekolah. Periksa hasil penilaian observasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa melihat cek hasil penilaian observasi. Klik lanjut untuk memulai pengisian tindak lanjut. Kemudian klik lanjutkan, maka akan muncul seperti ini. Formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, di sini ada tulisan apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik pembelajaran yang direncanakan selama nanti sendiri di sini. Di situ misalnya saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Nah, itu berarti apa masalahnya boleh dicatat di situ. Kemudian di situ juga ada panduan pengisian refleksi. Nah, kita lanjutkan dengan memilih tindak lanjut dari PMM. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda?
Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih salah satu tindak lanjutnya, pilih materi pembelajaran yang ada di PMM. Ini untuk meningkatkan tadi misalnya di sini pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nanti ketika Bapak Ibu klik, maka akan muncul pilihannya. Contohnya di sini adalah refleksi dalam pembelajaran. Ya. Nanti banyak pilihannya, silakan. Nah, kemudian kapan akan di PMM? Ini periodenya dari bulan Mei sampai Juni. Apa dukungan Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut, yaitu misalnya sumber daya untuk melakukan kegiatan praktik atau belajarnya. Nah, Bapak Ibu, itu sudah selesai. Kemudian bagaimana memilih tindak lanjut dari pilihan belajar? Nah, ini nanti ada Bapak Ibu dapat mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya untuk tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan. Misalnya di sini saya melakukan strategi pengelompokan yang efektif. Upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut misalnya dengan melakukan praktik simulasi dengan rekan guru sebelum mulai mengajar misalnya begitu. Kemudian kapan akan melaksanakan tindak lanjut misalnya di bulan Mei sampai Juni. Nah, ketika sudah apa dukungan ini lanjutannya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan tindak lanjut tersebut, misalnya dengan memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru, pemateri eksternal, atau manajemen. Jika Bapak Ibu sudah memilih, ini ada pilihannya, tinggal diklik saja. Silakan klik kumpulkan. Maka ketika sudah selesai dikumpulkan, sudah selesai untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah refleksi tindak lanjut observasi kelas. Nah, ini ada kumpulan dokumen refleksi tindak lanjut kelas. Kita sudah ke tahap kelima. Lakukan kegiatan tindak lanjut, memilih pilihan belajar. Bapak Ibu, hasil belajar dapat direfleksikan pada tahap berikut. Yang pertama, klik kumpulkan untuk memulai refleksi tindak lanjut. Mohon maaf di sini cuacanya agak ini karena hujan deras. Kemudian ini adalah formulir tindak lanjut observasi kelas. Nah, di sini tujuan tindak lanjut ini untuk pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maka upaya tindak lanjutnya yaitu refleksi dalam pembelajaran, periodenya Mei sampai Juni. Kebutuhan dukungnya adalah sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Nah, apa inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nanti boleh dicatat di sini. Maksimal 500 karakter. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas? Ini juga maksimal 500 karakter. Boleh Bapak Ibu tuliskan di sini sebagai refleksi tindak lanjut observasi kelas. Yang ketiga, apa tiga tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, ini juga boleh Bapak Ibu tulis 3 tantangan apa saja. Misalnya di sini saya sulit mengajak guru lain praktik simulasi setelah jam mengajar atau kondisi muridnya bagaimana, boleh dituliskan di situ. Kemudian bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu melakukan upaya perbaikan dengan meminta bantuan atasan untuk mengumumkannya di rapat. Nah, kemudian apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Silahkan Bapak Ibu tuliskan di sini. Capaiannya apa? Misalnya mendapatkan umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Itu contoh saja. Nanti tergantung keadaan Bapak dan Ibu semua ya di sekolah masing-masing dan di kelas masing-masing. Ini tantangan sulitnya apa? Silakan dituliskan apa tantangan yang Ibu alami ketika melakukan tindak lanjut ini. Nah, jika sudah diisi semua, maka klik dikumpulkan. Kumpulkan, maka data Bapak Ibu sudah masuk. Nah,
Setelah selesai, maka pelaksanaan observasi kelas sudah selesai dengan ditandai adanya tulisan 100%. Ketika ini sudah 100%, maka Bapak Ibu sudah selesai nih melakukan observasi kelas. Baru silakan Bapak Ibu lanjutkan dengan pengembangan kompetensi, yaitu kumpulkan yang RHK ini Bapak Ibu. Kemudian tugas tambahannya apa, silakan dikumpulkan. Nah, ini pengumpulan dokumen bukti dukungnya. Caranya sama seperti tadi yang mengumpulkan RPP ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Maka nanti akan muncul di sini adalah kalau yang sudah mengumpulkan ada tulisan statusnya dikumpulkan, kalau yang belum maka statusnya adalah belum dikumpulkan. Ini nanti poin-poin apa saja ini yang di RHK Bapak Ibu nih. Maka dari ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan dipersilahkan mengetahui apa sih RHK kita. Jangan sampai ada kegiatan apa kita ikut saja tapi tidak sesuai dengan RHK kita. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa ya dengan RHK kita. Jika lupa bisa melihat dari rangkuman. Ya. Ini berarti misalnya sudah selesai semua. Total poin 32 sudah memenuhi ekspektasi. Nah, bagaimana cara mengunggahnya? Sama seperti tadi, sudah ada fiturnya, tinggal Bapak Ibu masukkan di sini, bisa berupa PDF, bisa berupa kalau mau dimasukkan ke bukti karya bisa ya. Kalau memang ada yang salah, masih ada kesempatan untuk mengeditnya. Nah, ini sama seperti tadi ya. Jadi cara unggahnya bisa langsung dari laptop, PDF, tapi formatnya harus PDF, tidak Word atau Excel dan lain-lain. Maksimal 10 MB. Ketika Bapak Ibu sudah mengunggah, nanti otomatis akan terunggah di draft bukti karya. Maka dari itu misalnya Bapak Ibu sudah punya sertifikat, PMM dan lain-lain sesuai RHK Bapak Ibu sudah dimasukkan ke bukti karya, maka bisa juga langsung ambil di bukti karya Bapak. Jadi ini lebih ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ini contohnya setelah akan seperti ini. Nah, jangan lupa nih ada fiturnya cek, barangkali takut saya salah masukin nih sertifikatnya kok bukan yang 2024, saya masukinnya 2023. Nah, bisa Bapak Ibu cek dulu. Kalau memang salah bisa diedit. Nah, kalau Bapak Ibu sudah merasa yakin benar, boleh kumpulkan. Tapi kalau mau saya masih ragu, bukan di draft dulu. Nah, statusnya seperti ini. Sudah dikumpulkan. Nah, berarti Bapak Ibu sudah mengunggah RHK Bapak Ibu tadi yang berupa sertifikat. Tergantung dari RHK Bapak Ibu ya. Oke, kemudian setelah itu untuk tugas tambahan juga sama. Tugas tambahan Bapak Ibu kemarin ketika membuat perencanaan apa, maka disiapkan laporannya atau sertifikatnya tergantung dari tugas tambahan Bapak Ibu. Caranya sama, dikumpulkan, nanti dari bukti karya bisa, berupa PDF, langsung dari laptop Bapak Ibu bisa. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah materi dari saya tentang bagaimana sih langkah-langkah dalam melakukan observasi kelas sampai mengunggah bukti dukung dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami Bapak Ibu. Barangkali nanti ada sesuatu yang bisa diskusikan, kita diskusikan bersama setelah sesi ini. Untuk terakhir kali, saya ingin berpantun dulu untuk menutup materi pada hari ini. Mata segar memandang alam, tubuh segar di saat menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan ucapan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi Hajar Asfia yang telah menyampaikan Pak Rona. materi yang
sangat-sangat bermanfaat untuk rekan-rekan guru yang memang saat ini Bu Vivi, di Februari ini rekan-rekan kita akan, dan kita semuanya pastinya akan melaksanakan proses persiapan ya menuju observasi. Nah, ini tentunya apa yang disampaikan oleh Bu Vivi bisa menjadi bekal untuk kita semuanya terkait dengan bagaimana sih kita dalam melaksanakan pengelolaan kinerja nantinya, terutama di bagian observasi kelas. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Vivi. Tapi Bu Vivi, saya harap jangan kemana-mana Bu Vivi ya. Nah, karena Sama-sama, nanti Pak Rono. akan ada sesi tanya jawab di akhir Siap. sesi kita nanti setelah Pak Nano menyampaikan materi. Jadi kalau bisa jangan kemana-mana dulu Bu Vivi. Kalau mau minum-minum dulu, ngopi-ngopi dulu ya, dicemilin-cemilin dulu. Dan Bapak Ibu sekalian juga yang sedang berada di ruang Oke. Zoom, biar gak terlalu tegang-tegang amat ya, biar gak terlalu serius banget, silakan sambil diminum teh kopinya yang dibikin sendiri tentunya ya, kayak karena saya nggak bisa bikin. Baik Bu Vivi, terima kasih Baik. Siap, Pak atas Ronald. pemaparannya. Sama-sama, Pak Ronald. Terima Ya, kasih. siap. Jangan kemana-mana dulu Bu ya, jangan sampai live nih, karena kalau udah keluar lagi dari Zoom, mau masuk Siap. lagi nanti susah. Ini ruang antrian sangat-sangat padat ini, padat merayap. Oke. Tadi saya banyak yang japri, Pak, tolong save, Luar tolong biasa save. ya, Pak Ronald ya. Ya, antusiasnya luar biasa. Ya. Betul Bu Vivi. Baik, Alhamdulillah antusiasnya luar biasa, Bu. betul, sangat dibutuhkan Bu Vivi. Maka itu mungkin rekan-rekan kita pada saat siang hari ini, walaupun memang cuaca lagi gerimis-gerimis manja nih di Kota Bekasi, mendung-mendung gitu ya, yang dimana enaknya istirahat, tapi mereka rela untuk meluangkan waktu hadir di ruang virtual kita pada siang hari ini. Baik, setelah Bu Vivi, masih ada Pak Nano Karsono. Boleh kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak Nano. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Nano? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, Pak Nano. Waduh, gimana ini cuaca Kota Bekasi lagi Hujan lebat ya. lagi gede banget nih di saya nih, Masya Ya, Allah. sama Pak, di saya juga, kita berada di dalam langit, berada di bawah langit yang sama Pak. Baik Pak Nano, tadi Bu Vivi sudah menjelaskan banyak terkait dengan teknik pengelolaan kinerja observasi kelas ini untuk guru. Nah, mungkin kami harap supaya karena kita yang hadir di ruang Zoom ini tentunya tidak, dan di YouTube juga ya, karena tidak hanya peserta di Zoom, ada juga yang di YouTube. Mungkin ada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang juga ikut hadir pada siang hari ini Pak Nano. Jadi mohon kiranya mungkin berkenan kiranya Pak Nano untuk menyampaikan atau memaparkan materi yang bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya dalam rangka persiapan menuju observasi kelas nih Pak Nano. Tadi Pak Dwi sudah berulang banyak, dan insya Allah Pak Nano juga akan menambahkan di substansi yang lain. Nah, tentunya Bapak Ibu Guru, masih ada waktu 20 menit ke depan kita bersama Pak Nano sebelum nanti kita akan buka ruang sesi diskusi bersama. Silahkan dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan atau yang ingin ditanyakan, dicatat satu persatu, nanti baru kita akan buka di ruang sesi diskusi. Baik, agar tidak banyak waktu yang terambil, maka dari itu mungkin untuk 20 menit ke depan pada Pak Nano, terhormat kami persilakan sebagai Ketua KKG Kota Bekasi. Silakan Pak Nano. Terima kasih Pak Ronald, maaf saya jadiin host ya, biar bisa screen. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia, saya ingin menyampaikan materi tentang coaching klinik perencanaan observasi pengelolaan kinerja, tapi ini di bagian kepala sekolah. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Di daerah saya ini sedang terjadi hujan sangat lebat sekali, geledek juga sudah terjadi. Jadi mohon maaf sebelumnya jika ada suara atau geledek yang masuk ke ruangan ini, Bapak Ibu. Izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu semuanya dengan menyampaikan satu buah pantun untuk Bapak Ibu semua. Pusing kepala, tugas merangkum, harus dikirim ke dosen Belgia. Wah, jauh amat. Jauh ya. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk para hadirin yang berbahagia. Iya, mantap. Baik, terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ian Supriyana, SEMM,
selaku PTP BBGP Jawa Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wijayanti SSI MSI selaku Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Yang saya hormati Ibu Dr. Nugraheni Rahmawati MPD selaku KPPD Kota Bekasi. Narasumber yaitu Ibu Pipi selaku rekan satu jawat ya di KKG Kota Bekasi, Pak Ronald selaku moderator, dan teman-teman semua baik yang tergabung di dalam komunitas KKG, komunitas KPPD, dan seluruh rekan-rekan guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Nusantara mungkin karena ini live YouTube ya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Baiklah, izin share materi. Pak Ronald belum bisa? Ya, silakan coba lagi, Pak. Oke, siap. Sudah muncul, Pak Ronald? Muncul, Pak. Coba. Jelas, Pak, jelas, jelas. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan perkenalkan mungkin kalau untuk rekan-rekan guru di Kota Bekasi sudah pada tahu, tapi untuk luar Kota Bekasi mungkin belum tahu ya. Saya adalah guru SD Bintara 2 Kota Bekasi, guru penggerak Angkatan 7, Ketua KKG Kota Bekasi masa bakti tahun 2020-2025, Ketua KKG Kecamatan Bekasi Barat sama masa periodenya, Sekretaris PGRI Cabang Bekasi Barat 2020-2025, pernah menjadi guru prestasi kedua tingkat Kota Bekasi tahun 2019, pernah juga menjadi trainer Microsoft Office 365 tahun 2020-2021, kemudian pernah juga menjadi instruktur kurikulum 2013, dan tim PIC KPPD Kota Bekasi tahun 2024. Itu sepintas Bapak Ibu perkenalan dari saya. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung masuk kepada kegiatan kita pada hari ini, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana tentang lini masa pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi ketika kita mengelola praktik kinerja ini dilakukan sebanyak 2 siklus Bapak Ibu ya dalam setahun, yaitu periode masa Januari sampai dengan Juni dan masa Juli sampai dengan Desember. Nah, dari kedua masa ini kita akan melakukannya itu sekarang masuk di bulan Februari. Nah, di bulan Januari kemarin Bapak Ibu semua sudah menyusun SKP ya dengan kesepakatan di satuan pendidikan masing-masing, sehingga SKP yang sudah ada sekarang dan terbuat itu sudah hasil diskusi bersama. Nah, sekarang kita akan melangkah kepada langkah selanjutnya setelah Bapak Ibu SKP sudah disepakati, kita akan masuk kepada bulan Februari yaitu masa diskusi persiapan. Nanti setelah masa Februari selesai akan dilanjutkan di bulan Maret yaitu dalam rangka pelaksanaan observasi kinerjanya. Setelah di bulan Februari ini kita menyiapkan mulai dari penyiapan jadwal, kemudian penyiapan RPP, dan lain sebagainya, yang nanti akan dilaksanakan observasinya di bulan Maret. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa manfaat dari pengelolaan kinerja ini ada 3 poin besar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memfasilitasi pegawai baik guru dan kepala sekolah untuk melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Di sini sangat jelas ya sesuai dengan keperuntukan dari PMM itu sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai guru dan kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini yang diharapkan perkembangan di kelas-kelas itu meningkatnya kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga adalah memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai, baik guru dan kepala sekolah, berdasarkan kualitas kinerjanya.
Nah, ini manfaat dari pengelolaan kinerja PMM yang secara umumnya. Baik Bapak Ibu, variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini terdapat 4 variabel yang tadi sama disampaikan oleh Bapak Ian dari BBGP, bahwa keempat variabel itu yang pertama adalah tentang praktik kinerja, yang kedua tentang pengembangan kompetensi, yang ketiga tentang perilaku kerja, dan yang keempat tentang dokumen akuntabilitas. Nah, di dalam menyikapi hal-hal ini, kita harus paham dulu sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut Bapak Ibu, wah ini kita harus ikut pelatihan ini, pelatihan ini. Nah, kita harus lihat dulu dari variabel-variabel yang ada ini. Untuk praktik kinerja ini berdasarkan kepada raport pendidikan. Sehingga Bapak Ibu ketika memilih RHK-RHK yang dilakukan di sekolah, itu intinya berdasarkan kepada raport pendidikan masing-masing. Di mana guru berfungsinya adalah untuk melakukan praktik pembelajaran, sementara kepala sekolah adalah untuk kepemimpinan pembelajaran. Jadi ada dua tujuan yang berbeda. Ketika guru adalah di dalam praktik pembelajarannya, ketika kepala sekolah adalah kepemimpinan pembelajarannya. Di dalam pengembangan kompetensi, variabel pertimbangan ini sebagai variabel pertimbangan ya Bapak Ibu ya. Justru yang menjadi variabel penilaian adalah praktik kinerja, perilaku kerja, itu yang menjadi penilaian. Sementara untuk variabel pengembangan kompetensi ini adalah bagian dari pertimbangan. Jadi Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan, mengikuti pendidikan, mengikuti non-pelatihan, ada kontribusi komunitas, ada kontribusi sumber belajar. Ini masuknya kepada hal-hal yang dipertimbangkan. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu terlena dengan terlalu banyak mengikuti kegiatan webinar-webinar, tapi justru yang menjadi penilaiannya tentang praktik kinerjanya Bapak lupakan. Jadi intinya sekarang kita bekerja sesuai dengan variabel-variabel yang sudah dijelaskan di dalam sesuai dengan edaran dari Kemendikbud. Nah, ini Bapak Ibu perlu dipahami bersama bahwa yang menjadi praktik kinerja yang dilakukan guru adalah menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Nah, untuk kepala sekolah, praktik kinerja dilakukan kepala sekolah dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Nah, ini yang akan dinilai. Sehingga praktik kinerja yang akan sekarang kita lakukan perencanaannya, jadwalnya di bulan Februari ini, yang akan nanti dilaksanakan di bulan Maret, ini adalah hal yang harus kita lakukan karena ini masuk ke dalam penilaian. Sementara untuk pengembangan kompetensi, yaitu tentang aspirasi sesuai dengan kebutuhan karir di masa depan, ini sebagai yang dipertimbangkan. Nah, yang menjadi perilaku kerjanya adalah yang diharapkan dari setiap ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan. Ini yang singkatannya berakhlak ini. Ya, ini juga yang dinilai. Nah, untuk kegiatan-kegiatan akuntabilitas, dokumen-dokumen pendukung kayak KOSP dan lain sebagainya, itu tetap dikumpulkan, cuma memang tidak dinilai. Itu sebagai bahan pertimbangan saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini seperti apa siklus pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah. Yang pertama adalah diskusi persiapan. Nah, bagaimana upaya merumuskan fokus perilaku, upaya yang mempelajari, dan jadwal observasi kinerja. Jadi, di dalam persiapan ini nanti akan fokus kepada perilaku sesuai dengan nanti ada rubrik-rubrik yang muncul sesuai dengan pilihan Bapak Ibu ketika pemetaan di RHK-RHK pada bulan Januari kemarin. Yang kedua, observasi kinerja, yaitu untuk menentukan batas dasar kinerja sebelum melakukan upaya peningkatan kinerja, observasi kinerja, bukan untuk melakukan penilaian. Jadi observasi ini dalam rangka untuk peningkatan. Jadi kalau misalnya di tahap mengajar pertama Bapak Ibu tidak pernah menggunakan alat
pembelajaran yang memadai. Nah, setelah adanya persiapan untuk observasi, ada peningkatan di sana. Kemudian yang berikutnya adalah tindak lanjut, bagaimana merefleksikan hasil observasi kinerja, upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dan dibutuhkan untuk peningkatan kinerja. Jadi harapannya setelah diobservasi, ada tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kinerja. Nanti dari diskusi tindak lanjut, ada lagi upaya tindak lanjut yang kemudian juga untuk dalam rangka pengembangan peningkatan kinerja, yang nanti pada akhirnya akan tercapai capaian yang sangat baik. Baik, untuk sasaran kinerja, Bapak Ibu sudah memilih ya di kepala sekolah, ada 8 subindikator turunan dari rapot pendidikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengambil tentang visi misi, ada yang mengambil tentang perencanaan pembelajaran dan lain sebagainya, karena disesuaikan dengan rapot pendidikan yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, untuk sasaran pengelolaan kinerja ini adalah diwajibkan untuk ASN ya. Untuk ASN itu baik PNS maupun P3K. Ini sejak bulan Januari. Untuk aktornya, pelaksana untuk di dalam pengelolaan kinerja untuk di tingkat sekolah dasar adalah kepala sekolah untuk menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Sementara untuk guru non-ASN statusnya dianjurkan. Jadi yang mau mengisi silahkan, yang tidak mengisi juga tidak terlalu jadi masalah. Cuma menurut informasi saat kami melaksanakan kegiatan PIC, ini memang yang menjadi sasaran adalah guru-guru ASN supaya tercapai 100%. Dan alhamdulillah informasinya tinggal 7% lagi yang belum masuk di kinerja PMM ini. Nah, untuk kepala sekolah sudah bisa melakukan sejak tanggal 15 Januari 2024. Baik, sekarang kita masuk kepada penilaian observasi kelas. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melakukan siklus peningkatan kinerja, yaitu melalui 5 tahapan. Diskusi persiapan, kemudian observasi kinerja, ya, kemudian refleksi, dan selanjutnya nanti yang akan Bapak Ibu lakukan di tahap awal adalah diskusi dulu. Bagaimana menyiapkan Bapak Ibu membagi tugas kepada guru-guru untuk di bulan Februari ini menyusun jadwal dulu ya. Nah, di dalam diskusi dalam menyusun jadwal ini dilaksanakan tidak boleh seorang guru saja, tapi harus betul-betul yang melaksanakan adalah bersama-sama. Jadi para Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan berdiskusi dengan guru-gurunya bagaimana menyusun jadwal supaya di bulan Februari ini menyusun jadwal untuk pelaksanaan observasi nanti di bulan Maret ya. Jadi misalkan guru A akan diobservasi pada tanggal 1 Maret misalnya. Nanti di sini ada pilihan jenjang yang SD, yang SMP, SMA dan selanjutnya. Kelas juga di sini ada, mata pelajaran juga apa, kemudian catatan opsional juga ada. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa mengisi jadwal ini apabila sudah didiskusikan terlebih dahulu oleh kepala sekolah. Karena apabila jadwal ini sudah dibuat, kemudian klik disetujui, nanti tidak bisa dirubah lagi. Makanya silahkan diskusikan sebaik mungkin supaya antara kegiatan kepala sekolah dalam kegiatan sehari-hari dengan nanti ada tugas observasi di kelas itu sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Jadi di bulan Februari ini semua guru menyusun jadwal hasil kesepakatan di sekolah masing-masing ya. Kita lanjut. Nah, ketika Bapak Ibu guru sudah menyusun jadwal yang kesepakatan tadi, nanti akan muncul di berandanya kepala sekolah lakukan penilaian. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah tinggal klik lakukan penilaian. Kemudian nanti akan muncul daftar cek guru ya. Nanti guru-guru ASN baik yang P3K maupun yang PNS dicek di sini
daftar nama gurunya ya, dicek. Ketika sudah dicek nanti akan muncul data. Data setiap gurunya akan muncul. Ternyata di tanggal 1 Maret 2024 status dokumennya Ibu Sri Hayati ini belum lengkap karena memang belum mengunggah RPP-nya. Oh, Bu Rani belum mengunggah RPP-nya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah akan muncul menu seperti ini jika guru-gurunya sudah membuat jadwal dan mengupload RPP-nya. Nanti ketika sudah ada status dokumen yang diunggahnya, Bapak Ibu Kepala Sekolah tinggal menilai. Kemudian masuk di progres penilaian kinerja. Ketika muncul dashboard atau menu progres penilaian kinerja, tinggal klik nilai ya. Setelah itu nanti akan muncul nilai observasi, tinggal klik rincian ya. Ini diperkirakan misalkan Bapak Ibu guru sudah menyusun jadwal dan mengupload, klik rincian, nanti akan muncul, maaf. Klik rincian, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, data yang muncul di kepala sekolah ini praktik pembelajaran berdasarkan pemetaan ketika Bapak Ibu menyusun RHK pada bulan Januari. Jadi guru A mungkin tentang keteraturan suasana kelas, guru B tentang manajemen, dan lain sebagainya. Nanti fokus observasinya silahkan mengacu kepada pilihan RHK-RHK yang sudah ditentukan dan dipetakan waktu di bulan Januari. Nah, nanti kepala sekolah akan menilai ketika ini ada muncul 3 ya, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Jadi ketika guru sudah melakukan komunikasi positif di dalam observasinya, oh di sini pilihannya apakah belum dilakukan, apakah sudah dilakukan tapi belum efektif, apakah dilakukan dan efektif. Nah, harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua pilihannya kepada dilakukan dan efektif. Catatannya nanti kepala sekolah memberikan catatan atas observasi yang telah dilakukan kepada guru-gurunya yang sudah diobservasi. Ya, nanti untuk RPP-nya juga tinggal dicek saja. Kemudian guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan murid. Nah, ini nanti ada pilihan juga apakah belum dilakukan atau dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Nanti akan muncul di dashboard Bapak Ibu Kepala Sekolah ketika memang gurunya sudah mengupload RPP di depan ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, nanti ketika itu apa yang Bapak Ibu praktik pembelajaran bisa meningkatkan di kemudian hari ini, rekomendasi dari kepala sekolah misalkan ada catatan mempelajari strategi pengelompokan. Silahkan nanti kalau sudah tinggal klik kumpulkan. Masuk kepada penilaian dokumentasi tindak lanjut. Nah, halaman beranda pengelolaan kinerja dilanjutkan dengan klik nilai refleksi ya. Ini akan tinggal klik rincian ya, di sini akan muncul. Jadi langkah-langkahnya itu ketika mulai dari tahap pelaksanaan, kemudian dokumen guru sudah masuk, ini akan tercentang hijau. Jadi ini tidak bisa loncat-loncat ya Bapak Ibu, jadi harus ada tahapan-tahapan. Mulai dari tahap menyusun jadwal, kemudian mengupload berkas RPP, nanti dilanjutkan kepala sekolah memberikan penilaian, setelah dinilai dokumen yang ada dilanjutkan dengan observasinya. Jadi kalau ini belum, tidak akan bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi ini terbuktinya dengan ada centang-centang hijau di atas ini untuk menandakan bahwa langkah-langkah yang sudah ditempuh itu sesuai dengan urutannya. Nah, ketika sudah nanti tinggal klik nilai, nanti akan muncul
pilihan belajar di platform mengajarnya ini, yaitu tentang 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Di sini juga ada pilihan-pilihan disesuaikan dengan hasil kondisi saat diobservasi. Ini berapa pertanyaan akan muncul ya. Ketika itu nanti Bapak Ibu kalau sudah dirasa cukup oke, tinggal lanjutkan. Kalau memang belum, tinggal klik masuk ke posisi draft terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk ke tahap pilihan belajar lainnya, yaitu upaya refleksi. Nah, ini upaya refleksi, nanti Bapak Ibu tinggal disesuaikan dari hasil observasi-observasi yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya dapat menyimpan pekerjaan dengan klik simpan di draft atau ketika sudah yakin, kumpulkan. Masuk ke periksa kelengkapan dokumen. Nah, di kelengkapan dokumen Bapak Ibu tinggal klik periksa ya, bukti dukung yang sudah Bapak Ibu guru uploadkan, periksa. Nanti di dalam periksa ini akan muncul RHK-RHK yang sudah diambil oleh Bapak Ibu guru. Ada yang ambil RHK-nya ada 2, ada yang 3, itu tergantung kesepakatan di bulan Januari ya. Nah, misalkan di sini ada yang ambil RHK tentang meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan karir melalui pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas 8 poin. Nah, ini karena dia ngambil 2 kegiatan berarti jadi 16 poin. Jadi di sini statusnya kalau yang sudah mengupload sertifikatnya di sini sudah muncul, sudah dikumpulkan. Nanti kepala sekolah tinggal ngecek saja betul tidak guru tersebut sudah mengupload sertifikatnya. Nah, kalau ada yang belum mengupload, ini akan muncul di dashboard kepala sekolah itu belum dikumpulkan. Nah, jadi RHK yang kemarin Bapak Ibu siapkan di bulan Januari itu nanti ketika berjalan waktu ada tagihan dan akan muncul di kepala sekolah apakah sudah dikumpulkan atau belum. Nah, di tugas tambahan pun sama. Ya, tugas tambahan kan guru mendapat 1 tugas tambahan ya, walaupun itu posisinya opsional. Nah, yang mendapatkan tugas tambahan silakan diupload juga tugas tambahannya, misalkan yang jadi bendahara, yang jadi operator dan lain sebagainya, silakan tinggal dikumpulkan. Kemudian selanjutnya, ketika Bapak Ibu melengkapi kelengkapan dokumen yang di-upload oleh Ibu guru, itu nanti tinggal dicek ya. Kalau misalkan hasil cekannya udah baik, berarti tinggal dilanjutkan. Yang lain juga tinggal dicek lagi, sertifikat 1, sertifikat kedua. Nah, ini baru masuk ke periksa dokumen perilaku kerja. Nah, ini sama tahapannya, tinggal klik, dinilai dan periksa ya. Cek perilaku kerjanya dicek. Nanti akan muncul ini yang berakhlak itu, yang berorientasi pelayanan, akuntabel dan lain sebagainya, yang kurang lebih ada 8 poin ya. Nanti ini akan dinilai oleh kepala sekolah juga. Nah, baru yang di tahap berikutnya adalah pengumpulan dokumen. Nah, ini tinggal klik lakukan penilaian. Nanti ketika sudah tinggal klik kumpulkan. Nah, ini kewajiban kepala sekolah adalah mengunggah dokumen KOSP. Jangan lupa biasanya KOSP ini ininya sangat besar ya. Silakan Bapak Ibu kompres menjadi 10 MB. Nah, biasanya kalau ngompres itu nggak cukup sekali ya, bisa 2-3 kali. Jadi silakan diatur bagaimana baiknya supaya dokumen KOSP bisa masuk diunggah dengan maksimal 10 MB. Kemudian yang kedua adalah dokumen kehadiran kelas, yaitu dokumen yang disiapkan oleh sekolah. Mungkin tiap satuan pendidikan berbeda-beda, silakan disesuaikan saja bagaimana baiknya supaya
ada dokumen KWSP dan dokumen kehadiran kelasnya itu bisa terunggah. Nah, nanti ini masih bisa dicek dan diedit jika ada kekeliruan ya, selama belum diklik lanjutkan ya. Jadi simpan di draft dulu agar bisa diedit. Nah, selanjutnya nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan penilaian, nanti ini poinnya akan menjadi penuh ya. Di sini akan penuh, jadi berwarna biru. Nah, itu Bapak Ibu tahapan-tahapan untuk di PMM yang di kepala sekolah. Mungkin nanti jika ada waktu kita praktekkan langsung di PMM kinerjanya. Ini sebatas untuk penyampaian materi berdasarkan materi yang diterima kami dari Kemendikbud dan BBGP. Itu Pak Ronald, penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Nano. Terima kasih banyak atas pemaparan yang telah disampaikan terkait dengan perencanaan observasi pengelolaan kinerja tadi, terutama mungkin substansi di bagian kepala sekolah ya Pak Nano ya. Iya, betul. Apa saja yang harus dilaksanakan nih, sehingga mungkin rekan-rekan kita yang pada siang hari ini bergabung baik melalui via live streaming YouTube maupun melalui Zoom meeting bisa mendapatkan pemahaman yang mencerahkan bagi kita semuanya. Namun tentunya mungkin di antara rekan-rekan kita ada yang ingin ditanyakan karena memang pastinya kalau sudah praktek di lapangan ada aja kendala-kendala yang wah ini apa nih, ini harusnya apa nih ya. Maka dari itu kita akan buka sesi diskusi nih Pak Nano. Saya juga mengundang Bu Vivi nih. Bu Vivi masih hadir apa enggak nih? Jangan-jangan Bu Vivi udah Jangan tidur dia. Masih Pak, masih Coba saya mau cek dulu Bu Vivi. Wah, jangan-jangan Bu standby. Vivi udah ada di Amerika Ada, ini. Pak. Oh, ada. Masih di Mustika Jaya kan, Bu? Waduh, jauh banget. Masih siap, Pak Ronald. Masih di Mustika Jaya. Oke. Coba Bu Novi mana ya? Bu Novi. Bu Novi. Masih di bumi Mustika Jaya. Novi. Ayo Pak Jenal gabung. Mana kita panggil satu persatu nih. Pak Zainal mana Pak Zainal Mutakin? Wah. Hadir, saya hadir. Bu Novi masih hadir. Kirain saya Bu Novi udah ini lagi makan bubur. Bu Novi, kita akan buka sesi diskusi nih Bu Novi. Tadi Bu Vivi dan Pak Nano sudah menyampaikan paparan materinya kepada rekan-rekan kita dan mungkin siapa tahu nanti di antara rekan-rekan yang hadir pada hari ini, saya tidak tahu nih jumlah pastinya, tapi di Zoom saja sudah 1.000 orang dan masih banyak waiting room yang belum saya admit mengingat memang kapasitas Zoom yang sangat terbatas. Nah, namun di live streaming YouTube saya belum cek ada berapa nih jumlah peserta yang hadir. Nah, pastinya nanti kalau misalnya bagi yang rekan-rekan mengikuti di YouTube bisa sampaikan pertanyaan di kolom live chatnya. Nah, nanti ada tim admin yang akan mengkaji satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mana yang bisa kita up di ruang Zoom pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sesi pertanyaan kita akan buka sesi pertama terlebih dahulu. Oh ya Pak Ian, terima kasih Pak Ian. Pak Ian izin live terlebih dahulu. Oke Pak Ian dari Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada Pak Ian. semuanya. Pak Ian, terima kasih sudah mendampingi sampai akhir materi Pak Ian. Luar biasa Pak Ian. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan berikutnya Pak Ian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan buka sesi pertanyaan. Kita akan berikan kesempatan untuk on mic kepada teman-teman yang ada di Zoom terlebih dahulu ya. Jadi mungkin bagi ada yang mau bertanya, kita akan berikan kesempatan langsung berbicara di Zoom dan kita akan spotlight, akan kita berikan unmute. Nah silakan, bagi yang mau bertanya boleh langsung raise hand ya, boleh langsung raise hand. Nah siapa yang paling pertama kali raise hand itu yang akan saya berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Baik. Di sini sudah ada Bu Nina Handayani. Nah, tapi kalau misalnya mau bertanya,
selain raise hands, pastikan sudah membuka video terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada Bu Nina Handayani. Ya, ada Bu Nina Handayani yang sudah raise hand. Kemudian ada lagi, silakan. Nah, ada siapa lagi nih? Wah, udah ada 3 nih, Bu Tuti Alawiyah dan Pak Agus Kurniawan. Baik, mungkin kita berikan kesempatan untuk 3 orang terlebih dahulu ya. Nah, kita berikan kesempatan tentunya kepada Bu Nina terlebih dahulu. Sebentar, saya akan buka dulu unmute-nya. Baik, coba tes Bu Nina. Siap. Sudah ada, Pak. Oke. Ya, Bu Nina, Sudah ada. silakan Bu Nina. Ya, Ya, dari mana Bu? ya. Baik, terima kasih. Saya Nina Handayani dari SDN Margahayu 1. Oke, Apa Bekasi kabar Timur. semuanya? Iya, Alhamdulillah, Pak Nano, baik. Pak Rona, Bu Vivi, Bu Dokter Novi. Iya. Ya, ada hadiah Mohon Bu maaf. Dokter. Alhamdulillah. Iya. Baik, pertanyaan saya sederhana saja, Pak, karena ini baru pertama ya untuk kita pengisian Ekin PMM ini. Setelah kita rencanakan, kan kita mulai bergerak nih dari Februari sampai Juni ya, Pak ya. Pemikiran saya tadinya di Februari itu harus kita selesaikan semua poin yang sudah kita rencanakan. Kebetulan poin yang saya rencanakan 36 poin. Kemudian juga untuk bukti dukung yang lainnya. Jadi apakah di Februari itu harus semuanya terisi dan dilaksanakan, atau memang tadi saya dengar juga dari Bu Vivi dan Pak Nano bahwa ternyata itu di setiap bulannya ada hal-hal yang memang harus, misalnya di bulan Maret ya Bu Vivi ya, di April, di Mei, di Juni. Mohon penjelasannya kembali Bu tadi, karena ekspektasi saya itu di Februari harus sudah dikerjakan semua, kemudian di Maret mungkin nanti apa dan apa. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina pertanyaannya. Mungkin kita langsung saja ya, karena udah banyak tuh yang antri tuh Pak, yang angkat tangan tuh Pak, semuanya. Saya katanya. Oke, kira-kira Bu Vivi atau Pak Nano yang akan menjawab langsung? Oh, oke, Pak Nano belum Tadi ada Pak Nano kalau bisa jangan di mute Pak ya. baik. Ya, mic-nya buka ya. Ibu, baik, terima kasih Bu Nina. Saya share itu ya, Bu. Tadi di paparan Bu Vivi ya? Pak Nano ada lini masanya, silakan Pak Nano di share screen. Iya. Pak Ronald bukain. Sudah Pak, sudah. Muncul, Pak Ronald? Belum Pak, belum. Belum. Belum Pak. Ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Nano. Nah, ini lini masanya Ibu. Nah, jadi untuk di Januari itu kita hanya menyusun SKP Bu Nina ya. Nah, sekarang kita masuk di bulan Februari, kita itu persiapan untuk berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru dalam rangka menyusun jadwal untuk pelaksanaan observasi di bulan Maret. Jadi di Februari ini Bapak Ibu silahkan di sekolahnya masing-masing menyusun jadwal. Guru A akan diobservasi di bulan Maret itu tanggal berapa. Guru B di bulan Maret itu tanggal berapa. Jadi perencanaan di bulan Februari, tapi untuk pelaksanaan observasinya nanti di bulan Maret. Itu ya Bu. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini ada tahapannya, tidak bisa sekaligus dibabat habis gitu ya. Siap. Iya, iya. Iya. Mangga. Iya. Baik, terima kasih Pak Nano sudah menjawab pertanyaan dari Bu Nina Handayani. Cukup ya Bu Nina ya? Bisa tambahan nggak Pak? Oh boleh, boleh. Tapi nggak usah Maaf, banyak-banyak. masalah sertifikat nih, masalah sertifikat.
Ya, sertifikat yang boleh diunggah itu apakah yang berlaku tanggalnya itu titi mangsanya setelah kita mendapat persetujuan di perencanaan atau yang dari awal Januari juga bisa dilampirkan. Demikian, Pak. Ya, baik Bu Nina. Untuk sertifikat itu harus kepada hitungan lini masa penilaian kinerja ya. Jadi sekarang kan masa Januari sampai Juni. Ketika kita mendapatkan sertifikat di masa itu bisa digunakan, silahkan ya. Yang penting tidak di Desember 2023 itu nggak bisa. Siap, siap. Ya. Terima kasih Pak Nano. Ya, sami-sami. Sukses. Sudah Baik, lewat. terima kasih Bu Nina, cukup ya Bu Nina. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Bu Tuti Alawiyah. Sebentar Bu Tuti Alawiyah, saya coba siapkan mute-nya ya. Bu Tuti. Baik, coba Bu Tuti dibuka mute-nya Bu. Coba tes Bu, tes. Oh ya, oke, tes. Ya, siap. Sudah terdengar Bu, silakan Bu. Sepertinya saya kenal sama Bu Tuti ini ya. Oke, Pak Bu Tuti, silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah dari SDN PKN 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, yang mau saya tanyakan, kemarin kan kita sudah persiapan SKP di bulan Januari ya. Nah, untuk Februari kita kan persiapan observasi, Pak. Nah, ini yang saya tanyakan, sampai saat ini Januari ya Bu ya, SKP. belum bisa membuka karena atasannya tidak terdeteksi. Tuh, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pengisian sertifikat, itu kan jedanya dari bulan Januari sampai Juni ya Pak? Sampai akhir Juni. Nah, itu apakah kita upload satu-satu apa nanti di akhir aja Pak di bulan Juni? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Untuk yang masih ada trouble dengan masuk di PMM, langkah yang harus dilakukan adalah klik tombol bantuan ya Ibu di PMM-nya, klik tombol bantuan. Silakan isi keluhan Ibu di situ, keluhannya apa. Nanti biasanya diminta akun belajar ID-nya sama screenshot trouble-nya apa. Terus ada screenshotan juga dari data Dapodik yang menyatakan bahwa Bapak Ibu guru atau kepala sekolah. Nah, nanti tinggal uploadkan di situ, kirimkan. Kurang lebih 2-3 hari ya, 2-3 hari nanti akan di approve oleh Kemendikbud karena itu langsung ke pusat. Kalau misalnya itu sebatas karena kepala sekolah misalkan yang PLT itu nanti akan cek sama sistem kalau seperti itu langsung di-approve oleh sistem sendiri. Nah, untuk sertifikat itu akan di-upload ketika sudah waktunya untuk mengupload ya. Jadi tidak bisa mengupload sekaligus. Nanti ada ketika harus diupload gitu ya. Itu biasanya kalau menurut hasil tadi pemetaan itu sekitar di bulan April apa Mei gitu ya. Nanti ada waktunya. Mangga Bu Pipi barangkali mau menambahkan. Baik Bapak, untuk sertifikat tadi diupload bisa sekaligus, bisa juga satu-satu, tetapi nanti yang penting di bulan Juni harus sudah selesai diuploadnya begitu. Oke, baik. Itu ya Bu cukup. ya, Bu Tuti. Ya. Bu Tuti, masih ada yang ingin ditanyakan Bu Tuti? Iya, Atau cukup? Siap Pak. Kemarin sih udah coba ya Pak, mohon maaf. Cuma katanya kalau PLT nggak bisa ya Pak ya? Apa tetap bisa Pak? Untuk yang memasukkan data itu. Kalau PLT nanti langsung divalidasinya langsung oleh sistem ya, sistem langsung. Oh gitu. Iya betul. Oh gitu. Mungkin kalau belum bisa sedang proses by sistemnya ya Bu ya. Iya siap Iya. Pak, siap.
Ya. Karena memang sedang diperpanjang juga ya Pak ya. Iya, Ini diperpanjang masih sampai Betul, sampai Maret ya, Maret, Pak ya. 30 sampai Maret ya. bulan Maret. Iya. Iya. Jadi masih Jadi panjang. ya, yang trouble ada 7% 7% lagi ya. Iya, 7% Iya, lagi. betul. Jadi Iya. masih ada perpanjangan, tenang. Kita Iya betul. masih diberikan waktu dan kesempatan. Tenang, Baik, tenang. Bu Tuti. Cukup Ya, Bu siap, Tuti? Pak. Cukup, Oke, Pak. terima kasih Bu Tuti. Baik, selanjutnya penanya ketiga di sesi pertama ya. Iya, ada Pak Agus Kurniawan. Pak Agus Kurniawan. Jadi saya spotlight Pak Agus. Saya buka mute-nya. Silakan Pak Agus. Dibuka mic-nya, on mic. Kalau tes dulu Pak suaranya Pak. Ya, tes Pak. Oke, siap, jelas terdengar Pak. Silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Pak Nano, Pak Ronald, kemudian Ibu Vivi. Saya dari Bantar Gebang, kebetulan ada sedikit masukan. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah presentasi yang sudah disajikan ini sudah bagus ya? Apakah nanti bisa dibagikan? Karena sebagai panduan kita untuk pengerjaan langsung praktek, karena agar tidak ada miskonsepsi nanti di lapangan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak Nano, Pak Ronald, kemudian Ibu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini berkaitan dengan materi Pak, materi yang tadi Iya, disajikan, materinya. apakah bisa dibagikan atau tidak? Waalaikumsalam. Pastinya bisa, pastinya bisa ya. Ya, insya Allah nanti bisa dibagikan. Nanti materi dibagikan ya Pak ya. Oke. Baik. Ya. Terima kasih Iya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Ibu, kita waktu Sama-sama, itu Pak di pukul Agus. 15.00 ya. Ini masih ada waktu 3 menit lagi ya. Mungkin kita berikan satu penanya lagi ya Bu Vivi, Pak Nano, nggak apa-apa ya? Mangga Pak. Ya, dan untuk rekan-rekan Boleh, sekalian, boleh. sebelum saya Silakan, titip selagi masih ada ke waktu. orang yang terakhir, mungkin untuk bertanya di Zoom secara langsung. Setelah ini akan ada penjelasan dari Pak Zainal bagaimana mendapatkan sertifikat. Kita ada sertifikatnya Bapak Ibu, setara dengan 4 poin ya di RHK. Ini pasti pada senang nih. Ini rata-rata lagi pada ngincer sertifikat nih Pak. Kemarin udah ada tulisan di flyer sertifikat, tapi masih ada yang japri ke saya. Pak, ini dapat sertifikat nggak? Saya bilang nggak dapat, kecuali kalau Ibu baca flyernya. Baik, kita mungkin berikan kesempatan pada Pak Ronald goda aja Ibu-Ibu. Bu Desti Rina. Oke, silakan kepada Bu Desti Rina. Saya unmute. Silakan Bu. Iya, terima kasih Ibu Bapak yang telah memberikan izin Pak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, yang saya tanyakan, kita kan kita diskusi dulu dengan rekan sejawat dan kepala sekolah di bulan Februari. Nah, sedangkan di saat kita diobservasikan di bulan Maret. Nah, yang saya tanyakan, materi yang kita akan diobservasi itu materi yang di bulan Februari kah atau di bulan Maret ya Ibu? Gitu. Ya, itu aja pertanyaan dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pipi, apa boleh saya? nih, terima kasih Bu Desti. Iya. Boleh ya. Iya. Saya kalau observasinya dilaksanakan di bulan Maret, Iya. maka Ibu perkirakan untuk materi di bulan Maret ya Ibu, karena kalau sudah Februari sudah lewat materinya. Jadi Ibu mempersiapkan modul ajar atau RPP-nya sesuai yang akan Ibu ajar, karena waktunya maju berarti ya Ibu persiapan kira-kira nanti di bulan Maret Ibu mau ngajar apa, materinya begitu. Iya, terima kasih Ibu. Di bulan Iya. Maret persiapannya. Oke, Kan iya, sudah Bu, iya. sudah ada programnya ya Bu ya. Oke, iya Bu. Oke, Iya, makasih Bu Desti. Iya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Desti. Iya. Telah mengikuti sampai akhir sesi materi dan diskusi pada siang hari ini. Oke, saya rasa sih masih banyak Pak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita terkait dengan observasi kelas ini yang akan dilaksanakan di bulan Maret sampai April. Namun tentunya karena terbatasnya waktu kita di sore hari ini, kita sudah 2 jam nih, 120 dari mulai kita jam 1 siang sampai ke jam 3 sore nih. Wah, hujan juga udah mulai mereda. Namun Semangat semuanya ya Pak. Ya.
Iya, namun sangat disayangkan ini waktu kita sangat terbatas. Tapi insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi di kegiatan berikutnya. Akan ada seperti yang disampaikan oleh Bu Novi tadi di awal bahwa ini akan ada kegiatan secara kontinu dan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah repot-repot nyari webinar share sana sini. Udah tunggu aja dari KKG dan KPPD. Insya Allah kita akan selalu hadir untuk rekan-rekan guru di Kota Bekasi dengan tentunya mendapatkan fasilitas berupa sertifikat yang akan bisa kita gunakan bersama-sama. Namun bagaimana untuk kegiatan sore siang sampai sore hari ini, bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya? Diundang Pak Zainal Mutakin. Pak Zainal, apakah berada di lokasi Pak Zainal? Baik, hadir. Wah, ini dia. Pak Wis. Zainal. Banjir nggak Pak Zainal di rumah? Sekjen KPPD. Banjir nggak nih? Banjir nggak? Baik, iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya Silakan, Pak sudah Zainal. bergabung di webinar kita luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk Pak Ronald atau Bu Vivi atau Pak Nano bisa share daftar hadir di kolom chat. Siap. Saya share ya. Baik Bapak Ibu, ya. Kita sediakan sertifikat ini secara gratis gitu ya, bagi Bapak Ibu yang mengikuti webinar, dan link sertifikat ini hanya kita buka 1 jam. Jadi pukul 16 tepat nanti akan kita tutup ya Bapak Ibu. Jadi silakan diberikan kesempatan untuk mengisi daftar hadir, dan mohon dibaca baik-baik pesan yang masuk ke dalam email, dan pastikan Bapak Ibu menuliskan email dengan benar ya. Karena sertifikat akan otomatis terkirim ke email Bapak Ibu. Yang artinya kalau Bapak Ibu salah menuliskan email, maka sertifikat tidak akan terkirim ke email Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu juga menuliskan nama dengan benar, termasuk dalam penulisan gelar, ya. Menuliskan huruf besar, huruf kecil harus tepat sesuai dengan yang diinginkan, karena sertifikat akan terbit sesuai dengan yang Bapak Ibu ketik. Ingat Bapak Ibu, kita tutup jam 16 tepat. Baik. Itu saja Pak Ronald, Pak Nano, Bu Vivi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak warahmatullahi Jenal. wabarakatuh. Informasi yang Pak Jenal sampaikan tadi itu sangat ditunggu-tunggu Pak ya. Udah ditanyakan sebelum webinar ini berlangsung. Baik, seperti yang sudah saya share Bapak Ibu di kolom chat Zoom. Mungkin Pak Nano bisa tolong kirim juga di live chatnya YouTube mungkin Pak. Siap. Karena saya nggak punya akses ke sana, jadi saya hanya kirimkan di kolom chat Zoom ya. Silakan Bapak Ibu yang mau, bukan yang mau, silakan. Maksudnya bagi Bapak Ibu yang mengikuti sesi kegiatan kita pada hari ini, langsung saja isi daftar hadir. Seperti yang Pak Zainal tadi sampaikan, akan diberikan waktu kurang lebih hanya 1 jam dan akan ditutup secara otomatis pada pukul 16.00 Bapak Ibu. Tepat, lewat dari 16.00 nggak akan bisa mengikuti absensi atau mengisi daftar hadir. Jadi sesegera mungkin bagi Bapak Ibu yang pada hari ini hadir, dan jangan di-share kalau ke teman yang nggak hadir. Ini biasanya solidaritas tinggi Pak Nano. Saya nggak bisa hadir, ya udah nih isi gitu. Jangan ya, kalau bisa sih khusus untuk Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, demikian mungkin sesi kegiatan kita pada hari ini, coaching klinik kita pada hari ini, dan tentunya kita undang Bu Novi. Bu Novi kita sesi foto dulu Bu Novi. Mana Bu Novi? Nah, kita spotlight dulu Bu Novi. Ya, Bu Dokter, siap Bu Dokter. Alhamdulillah sudah kegiatan kita di coaching pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, walaupun ada kendala teknis tadi di awal-awal kegiatan, namun ternyata sampai akhir kita bisa bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pukul 15.00 kita sudah selesai, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, mari kita foto terlebih dahulu untuk dokumentasi dan juga bisa diupload nih. Silakan dibuka dulu on cam masing-masing. Mungkin rekan-rekan panitia bisa bantu untuk foto juga ya, karena kita ada beberapa ses. Siap. Pak Nano bisa bantu juga Pak Nano ya. Siap. Oke, saya sip. Oke, siap. 1,
2, 3. Cek. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami tentunya mohon maaf atas segala kekurangan pada kegiatan coaching hari ini. Dari siang sampai ke sore, saya juga mohon maaf selaku moderator apabila ada salah-salah kata, dan tentunya mungkin kita berharap kita bisa berjumpa kembali di sesi kegiatan berikutnya yang pastinya akan dengan topik-topik yang juga tidak kalah menarik dengan hari ini. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf, dan apabila ada rekan-rekan yang tidak bisa kami fasilitasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, mungkin nanti kita bisa buka ruang diskusi di grup-grup WA yang mungkin Bapak Ibu hadir pada grup WA tersebut, baik di grup WA KPPD atau di grup WA Komunitas Merdeka Belajar atau Komunitas Belajar ID. Kita bisa berdiskusi di sana, bertemu di sana, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Ronald Stefanus Ateno dan Pak Nano dan Bu Vivi, juga Bu Novi selaku Ketua KPPD Kota Bekasi dan Pak Nano selaku Ketua KKG Kota Bekasi. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan, tentunya dengan topik-topik pembahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ronald, terima kasih Bapak.